Lalu Daud juga mengakui pelanggarannya kepada Tuhan. Satu persatu semuanya Daud ceritakan kepada Tuhan. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan juga Tuhan yang maha tahu, sehingga tidak mengaku pun Tuhan tahu. Nah, tetapi disinilah Tuhan ingin mengajar kepada setiap umatnya, setiap orang saleh, agar ketika salah, berbuat dosa dan pelanggaran, harus terbuka, harus mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya beban itu tidak ditanggung sendiri, tetapi diberitahukan kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan beban yang menghimpit itu dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-11 di dalam serial Perenungan Kitab Mazmur. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang berkat mengaku dosa. Kita membaca bersama dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Ayat 11. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan umumnya dianggap telah dikomposisikan setelah dia menerima pengampunan di dalam masalah dia berzina dengan Batsheba. Bisa kita baca latar belakangnya di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 hingga 12 dan pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 15. Dalam mencari pengampunan, Daud berjanji untuk mengajarkan para pelanggar jalan-jalan Tuhan. Dan dengan Mazmur ini, dia memenuhi janjinya. Bisa kita bandingkan dengan Mazmur 51 ayat 13 juga. Judulnya menyebut Mazmur ini nyanyian pengajaran. Kemungkinan berarti ini adalah puisi kontemplasi atau meditasi. Itu pasti memenuhi syarat sebagai mazmur didaktik atau pengajaran. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ini dimulai dengan menyatakan berkat atau kegembiraan pengampunan.
di mana Tuhan tidak menghitung dosa seseorang terhadapnya, dan yang tidak berjiwa penipu. Apa yang membuat Daud menyimpulkan ini adalah kutukannya dari tetap diam, di mana ia mengalami tekanan baik fisik maupun emosional. Ini sebagian karena kesalahan dosa itu sendiri. Tetapi Daud juga menyebutkan tangan Tuhan yang menghukumnya di ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi kemudian dia mengakui dosanya kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuninya. Ini mendorong Daud untuk memberkati atau berbicara dengan baik tentang Tuhan sebagai sumber perlindungan yang mudah ditemukan oleh orang yang saleh di saat kesusahan, yang akan mengelilinginya dengan nyanyian pembebasan, ayat 5-7. Mazmur ini diakhiri Daud dengan menawarkan untuk mengajar seseorang di jalan yang harus ditempuh, Mazmur 51 ayat 13. Jangan menjadi seperti bagal atau kuda yang tidak berakal dan harus dikendalikan. Daud membandingkan kesakitan orang jahat dengan belas kasihan yang akan mengelilingi orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ini seharusnya membuat orang benar bersuka cita di dalam Tuhan dan dengan tulus hati bersorak-sorai. Ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Sekarang kita perhatikan rinciannya satu persatu. Bagian yang pertama, sukacita pengampunan itu dikisahkan di dalam ayat 1 dan 2. Dikatakan bahwa orang yang diberkati itu adalah orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Itu adalah orang yang pelanggaran-pelanggarannya diampuni, dihapuskan, ditahirkan, dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang diberkati itu adalah orang yang dosanya ditutupi, tidak diperhitungkan pelanggarannya. Orang yang diberkati itu adalah orang yang kepadanya Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya seperti hitungan matematis, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang besar menutupi pelanggarannya yang banyak. Ini adalah sukacita pengampunan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kemudian orang yang berbahagia itu adalah orang yang jujur, dikatakan di ayat yang kedua. Orang yang jujur adalah orang yang dosanya telah diampuni seperti yang sudah dijelaskan di bagian pertama. Kebahagiaan orang jujur adalah yang tidak berjiwa penipu karena dia tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak tercela seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 14 ayat yang kelima. Jadi berbahagianya orang jujur adalah dia tidak mempunyai sesuatu yang perlu dia sembunyikan sehingga tidak perlu memiliki jiwa hipokrit ataupun munafik, ya, di luar kelihatan baik tetapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Nah, ini adalah orang yang sungguh berbahagia. Lalu yang kedua dikatakan ketika Daud tetap berdiam diri dan tidak mengaku dosa, ada sebuah tekanan yang begitu berat. Tekanan berdiam diri, tidak mengakui dosa, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, itu adalah menderita dampak dari dosa. Pemazmur ketika masih belum mengakui dosanya dalam keadaan diam, dia bukan merasa tenang, tetapi merasa gelisah, merasa tangan Tuhan berat menekannya, dan pemazmur mengeluh, mengerang sepanjang hari, dan tulang-tulangnya dan sumsumnya merasa hancur lebur. Nah, ini adalah kondisi ketika orang belum mau mengakui dosa dan pelanggarannya serta kesalahannya, sehingga ada satu tekanan yang diam-diam sangat menghancurkan hidupnya. Mengalami penekanan yang dari Tuhan, tangan Tuhan yang berat ada pada siang dan malam. Jadi dirasakan oleh pemazmur, dirasakan seluruh badannya itu sakit karena ada tangan Tuhan yang berat menekannya siang dan malam, sehingga kekuatan hidupnya menjadi lemah seperti di musim panas. Yang ketiga, kita melihat manfaat pengakuan dosa itu dikisahkan di dalam Mazmur 32 ayat 5-7. Daud ketika mengaku dosanya, dikatakan di dalam ayat 5a, dia memutuskan untuk mengakui dosanya kepada Tuhan karena dia sudah tidak tahan lagi ketika dia berdiam diri saja. Dia memilih untuk tidak lagi menyembunyikan dosanya.
Karena menyembunyikan dosanya itu bagaikan membungkus api di dalam baju, ya. Kita akan merasa kepanasan, kita akan merasa gerah, merasa sangat capek, dan kemudian juga merasa bagaimana Tuhan menekan sehingga membuat kita mengaku. Lalu Daud juga mengakui pelanggarannya kepada Tuhan. Satu persatu semuanya Daud ceritakan kepada Tuhan. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan juga Tuhan yang maha tahu, sehingga tidak mengaku pun Tuhan tahu. Nah, tetapi disinilah Tuhan ingin mengajar kepada setiap umatnya, setiap orang saleh, agar ketika salah, berbuat dosa dan pelanggaran, harus terbuka, harus mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya beban itu tidak ditanggung sendiri, tetapi diberitahukan kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan beban yang menghimpit itu dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ini adalah berkat mengaku dosa. Manfaat mengaku dosa adalah dikisahkan dari Daud kepada Tuhan dan kepada semua orang saleh yang mau diajarinya. Dosa dilupakan dan Daud diberkati. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-5b sampai yang ke-7. Tuhan mengampuni Daud dan kesalahan dosanya. Daud diberkati Tuhan oleh pengampunannya. Untuk alasan ini, setiap orang saleh harus berdoa kepada Tuhan pada saat Tuhan masih dapat ditemui di dalam banjir besar, mereka akan terluput. Daud mengajarkan kepada setiap orang yang berdosa agar jangan lama-lama untuk berdiam diri, segera membuka hati, membuka diri untuk terus terang kepada Tuhan. Walaupun Tuhan dapat melihat kita secara keseluruhan, tetapi Tuhan menginginkan kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya, sehingga akhirnya dosa kita akan dihapuskan, dilupakan, dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan adalah tempat persembunyiannya. Selain Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita, Dia meluputkan kita dari segala mara bahaya kecelakaan. Dikatakan di dalam banjir besar tidak akan melanda kita, dan Tuhan itu juga adalah tempat persembunyian kita yang paling aman. Dia akan melindungi kita dari kesesakan masalah. Tuhan akan mengelilingi kita sehingga setiap diri kita tetap dapat bersorak-sorai. Yang keempat, nilai kepercayaan dikatakan di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Proses Daud mengajari para pembaca Mazmur, ayat yang ke-8 sampai 9. Daud melaksanakan apa yang dia janjikan kepada Tuhan, bahwa setelah dia mengaku dosa dan pelanggarannya diampuni dan dia diberkati dan dia dipulihkan, dia berjanji untuk mengajari seseorang atau mengajari dua orang atau mengajari banyak orang bagaimana orang itu harus berkelakuan baik, bagaimana orang itu harus bertindak dan berbuat di dalam kehidupannya sehari-hari. Daud berjanji untuk membimbing seseorang atau banyak orang dengan wawasannya dan dengan perspektif yang berasal dari Tuhan, bukan dengan perspektif dari dirinya sendiri yang menyembunyikan pelanggarannya. Dikatakan bahwa Daud akan mengajar kepada setiap pembacanya agar jangan seperti kuda atau bagal yang tidak mempunyai akal budi, yang kalau kita menghendaki mereka mendekat, kita harus menariknya dengan tali les ataupun tali kekang. Jadi kegarangan mereka itu harus dikendalikan oleh tali. Jadi Daud mengajarkan kita sebagai manusia janganlah seperti kuda ataupun seperti bagal, sehingga manusialah yang akan menariknya dengan kekuatan tali kekang. Dan ini adalah semacam ajaran agar kita jangan menjadi bebal. Kalau Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya, kalau Tuhan sudah berkata melalui orang-orang kudus-Nya, biarlah setiap ajaran itu didengarkan dan dipraktikkan, sehingga membuat kita menjadi semakin bijaksana. Bukan dengan membuang-buang kesempatan emas di dalam hidup kita. Ketika kita ada yang mengajar, ketika kita ada yang melatih, kita tidak mau mendengar, kita menutup telinga, menutup hati, menutup mata, tidak mau menerima didikan. Tetapi ketika kita mulai sadar, maka kesempatan itu sudah hilang. Nah, itu adalah perbuatan orang yang seperti kuda ataupun seperti bagal, yang kegarangannya, yang akal budinya itu tidak ada, sehingga dia harus ditarik pakai tali kekang. Jadi Daud mengatakan
kita jangan seperti kuda ataupun bagal. Yang berikutnya adalah nilai percaya kepada Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11, akan ada banyak kesedihan yang menimpa orang-orang fasik ataupun orang-orang jahat yang tetap mempertahankan kelakuannya yang jahat, yang tidak mau bertobat dan yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Tetapi belas kasihan akan mengelilingi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang saleh, orang-orang yang benar akan menerima pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan, sehingga mereka walaupun bisa jatuh, tetapi mereka akan terus bertumbuh karena mereka mau bertobat dari jalan yang salah dan serong. Sehingga orang yang saleh ini ketika bertobat akan bersuka cita di dalam Tuhan, akan bersorak-sorai karena sukacita yang besar yang Tuhan timbulkan bagi hidupnya yang terus diperbaharui dan mengalami kenaikan level. Inilah kesimpulannya dari Mazmur 32, berkat mengaku dosa. Nyanyian pengajaran Daud mengajarkan betapa bahagianya dan beruntungnya orang yang berdosa dan yang pelanggarannya ditutupi dan diampuni oleh Tuhan. Mengakulah bila kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Ajarlah mereka yang kurang pengalaman agar mereka luput dari jalan yang salah. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jikalau kita jatuh lagi di dalam dosa, baiklah kita mengaku kembali kepada Tuhan sehingga kita boleh bersorak-sorai seperti Daud yang bersuka cita ketika pelanggarannya ditutupi dan dosanya diampuni. Dan biarlah setiap diri kita yang sudah berulang kali diampuni oleh Tuhan, kita jangan jatuh lagi pada lubang yang sama, dan kita akhirnya dengan pengalaman yang sudah ada, kita boleh mengajar kepada orang-orang muda atau mengajar kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, supaya mereka jangan bertingkah laku seperti kuda liar ataupun keledai yang harus ditarik dengan tali sehingga mereka mau mendengarkan kita. Biarlah kita diajar oleh firman Tuhan baik-baik sehingga kita tetap terus dapat berbuah, bertumbuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita tetap hidup di jalan Tuhan yang benar. Shalom.